Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di mata pelajaran PPKN. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional ya. Nah, ini ada di materi kelas 8 bab 2. Nah, kita akan mengenal lebih jauh tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, sebelum masuk ke kedudukan, nah kita tahu nih apa sih itu eh, konstitusi. Nah, apa sih itu konstitusi? Nah, jadi konstitusi itu merupakan suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang disiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Nah, jadi konstitusi itu berisi kumpulan prinsip atau asas-asas yang mendasari kekuasaan atas pemerintahan atau kekuasaan pemerintah, kemudian hak masyarakat, kemudian bisa juga dikatakan sebagai hubungan antar keduanya, baik itu antara pemerintah dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Nah, selanjutnya konstitusi itu adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Nah, artinya apa? Adanya sebuah konstitusi itu digunakan sebagai pengatur, nah, dan juga pembentuk pemerintahan itu sendiri di dalam sebuah negara. Kemudian ada dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, kita lihat perbedaannya apa ya. Nah, konstitusi tertulis itu adalah konstitusi atau peraturan yang dituangkan dalam dokumen formal seperti peraturan perundang-undangan. Nah, yang kita tahu secara sederhana konstitusi tertulis itu cirinya adalah dikodifikasikan atau dibukukan, dan itu sifatnya formal dan berlaku untuk masyarakat atau pemerintahan secara keseluruhan. Nah, sedangkan konstitusi yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang bukan atau tidak dituangkan dalam dokumen formal. Nah, itu konstitusi tidak tertulis itu adalah peraturan yang biasanya dibuat atas dasar kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nah, contohnya mungkin di dalam satu wilayah ada kesepakatan atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, itu bisa dikatakan sebagai konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tidak tertulis ini juga biasanya hanya atau ciri-cirinya itu hanya berlaku di satu wilayah saja, sedangkan kalau konstitusi tertulis jadi kebalikannya ya. Kalau konstitusi tertulis berarti peraturan itu ada untuk semua wilayah negaranya. Nah, jadi tidak hanya mengatur satu wilayah saja, tapi banyak wilayah negaranya. Jadi itu bedanya ya. Jadi saya ulangi, ada dua bentuk konstitusi, tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis tadi terbentuk dalam satu buku dan itu sifatnya formal, kemudian itu berlaku untuk seluruh masyarakat atau pemerintah yang ada dalam sebuah negara. Sedangkan kalau konstitusi tidak tertulis itu hanya berlaku di satu wilayah saja, dan itu sifatnya tidak tertulis atau tidak dituangkan dalam buku formal, begitu ya. Oke, selanjutnya tentang makna perundang-undangan di Undang-Undang Dasar itu memiliki beberapa makna. Nah, ada 4 diantaranya saya akan sebutkan. Yang pertama itu maknanya sebagai sumber motivasi, aspirasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Nah, semuanya sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam ruang lingkup nasional maupun dunia. Nah, jadi di sini Undang-Undang Dasar itu adalah cita-cita hukum yang ditegakkan dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan
yang sudah dibuat dalam satu negara. Nah, kemudian di dalamnya pembukaan undang-undang dasar itu atau undang-undang dasar itu memiliki nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa. Nah, kemudian mengandung nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, jadi sampai di sini kita paham ya tentang makna-maknanya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1445. Nah, itu mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis ya. Nah, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berkedudukan sebagai tertib hukum di Indonesia. Nah, lalu apa sih itu tertib hukum? Nah, secara rinci itu ada 4 syarat dalam memenuhi tertib hukum di Indonesia. Yang pertama itu adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Nah, ini tertuang dalam Pancasila. Kemudian adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum. Nah, kalau dalam hal ini yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kita kan negara kesatuan nih, ya kan? Kemudian peraturan ini berlaku untuk semua wilayah negara di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat itu adanya kesatuan waktu untuk diberlakukan peraturan hukum. Nah, makanya dikatakan bahwa ada satu kesatuan, baik itu antara waktu dan wilayah dan secara keseluruhan. Begitu. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi kaidah-kaidah negara yang bersifat fundamental. Nah, dan itu berupa hal penting yang mencakup tentang dasar tujuan negara. Nah, itu mencakup tujuan khusus maupun tujuan umum. Kemudian tentang dasar ketentuan pembentukannya. Kemudian tadi di dalamnya ada asas kerohanian ya. Nah, selanjutnya tentang kedudukan. Kita akan bahas tentang kedudukan. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu menempati kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, dengan demikian segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus dilandasi dan berlandaskan atau berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukannya tadi apa ya, ingat ya, sebagai hukum tertinggi dalam perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifatnya, sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada 4 sifat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama itu sifatnya adalah tertulis. Nah, jadi tadi dia termasuk dalam konstitusi tertulis. Nah, yaitu peraturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Nah, sifatnya tadi tertulis. Kemudian formal berarti berlaku untuk semuanya. Kemudian yang kedua adalah singkat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Nah, selanjutnya adalah supel, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disusun dengan isi yang sangat bisa dikembangkan jika diperlukan. Nah, maka Undang-Undang Dasar ini tidak terlalu kaku ya. Nah, artinya bisa dikembangkan isinya jika diperlukan. Kemudian rigid, yaitu Undang-Undang Dasar
memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Nah, biasanya perubahan-perubahan ini biasa kita kenal dengan sebutan amandemen. Maka amandemen inilah yang membuktikan bahwa kesupelan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang tentang fungsinya. Apa sih fungsi dari pembukaan Undang-Undang Dasar? Dan apa sih fungsi dari Undang-Undang Dasar itu sendiri? Yang pertama, itu adalah sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk hukum atau tindakan atau kebijakan pemerintah, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, itu dapat ditanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, fungsi yang pertama sebagai hukum dasar. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat kontrol, yaitu Undang-Undang Dasar itu menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Nah, artinya apa? Semuanya harus dikaji dan tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, sumber hukum tertinggi di Indonesia ya. Oke. Yang ketiga itu sebagai pengatur. Artinya sebagai pengatur yaitu Undang-Undang Dasar mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Jadi yang ketiga tadi apa? Sebagai pengatur. Nah, jadi bagaimana negara itu disusun, mau seperti apa, kemudian dibagi yang bagaimana, kemudian mau dikelola yang seperti apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya, semuanya sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah sebagai alat penentu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk para aparat negara. Nah, jadi Undang-Undang Dasar di sini juga sebagai penentu hak dan kewajiban kita semua dalam sebuah negara. Jadi harus kita ketahui ya. Jadi hak dan kewajiban kita itu semua sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengapa kita semua diatur di situ? Karena Undang-Undang Dasar itu ada untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah negara. Nah, terutama Indonesia, karena Indonesia dia menggunakan Undang-Undang Dasar, begitu ya. Nah, selanjutnya sifat dan ciri-cirinya. Nah, sifat dan ciri-cirinya dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang pertama merupakan peraturan yang tertulis. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Mengatur siapa? Semuanya. Yang keempat, yaitu mengikat secara umum dan menyeluruh. Artinya, peraturan ini tidak hanya berlaku untuk satu orang saja, tapi untuk keseluruhan, untuk semuanya. Jadi semua warga negara Republik Indonesia. Nah, kemudian arti penting dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama, itu memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Nah, adanya kepastian hukum ini penting ya buat kita ya. Nah, supaya apa? Nah, semua hak dan kewajiban kita semuanya dilindungi. Begitu. Kemudian yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan bagi setiap hak warga negara. Yang keempat, menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Nah, itulah pentingnya dari peraturan perundang-undangan. Nah, jadi semuanya itu ada tujuannya. Nah, tadi ada 4 tadi ya yang menyebabkan bahwa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkehidupan di bangsa dan negara ini.
Nah, itulah tadi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah ini. Ya, terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.